Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita tahu diselamatkan dan masuk surga. Sebelum saya membahas hal ini, saya ingin mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan saat ini siapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kehidupan di dalam diri kami ya Bapa. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, dan berkati juga buat para pendengar. Biarlah mereka tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman-Mu setiap hari. Tuhan memberkati hidup kami, dan Tuhan menguatkan iman kami. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Di mana hari ini topik yang saya bahas tentang bagaimana kita tahu diselamatkan dan masuk surga. Saya ada satu cerita di mana suatu hari saya bertanya kepada orang Kristen, kalau seandainya Anda meninggal, kira-kira roh dan jiwa Anda masuk surga? Orang tersebut menjawab, ya nggak tahu. Rasanya belum banyak berbuat baik dalam hidup ini. Dan saya berpikir orang ini memeluk agama keselamatan karena melakukan perbuatan baik. Kalau dia tahu bahwa dia manusia bisa diselamat karena perbuatan manusia sendiri, Allah pasti tak akan membiarkan firman-Nya menjadi anak manusia dan menderita, disiksa, dan disalib, dan mati serta dikuburkan di kuburan pemberian orang, serta dihina sampai batas titik. Selanjutnya saya bertanya lagi kepada dia dan bertanya dengan jawaban yang sama juga. Lah, kita mana tahu? Entarlah kalau sudah mati baru tahu kita. Nah, orang ini beragama Kristen, tapi basis keselamatan dia tidak mengerti berdasarkan apa keselamatannya. Jadi, sepanjang hidupnya pasti penuh ketakutan menghadapi kematian, karena gak ngerti bakal kemana hidup itu, roh dan jiwanya pergi ketika berpisah dari tubuhnya sebagai wadah. Dan seorang lagi orang Kristen ditanya, apakah masuk surga setelah mati? Jawabannya, ya, tergantung perbuatan baik dikurangi perbuatan buruk, dan jika surplus perbuatan baik maka masuk surga. Saya tertawa di dalam hati mendengar jawaban tersebut. Ini benar-benar keselamatan berdasarkan prinsip akuntansi, kredit perbuatan baik surplus dan debit perbuatan buruk, yang pada dasarnya adalah, sekali lagi, itu bukanlah esensi iman orang yang berdasarkan Alkitab. Kalaulah ketiga orang yang beragama Kristen di atas membaca Alkitab pada Injil Lukas 23 ayat 39 sampai 43 yang menarasikan seorang dari penjahat yang digantung itu dihujat. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Betapa clean dan clear bahwa penjahat di sebelah kanan Yesus tak kita dapatkan narasi perbuatan baiknya. Justru kejahatannya lah yang mengantarkannya kepada kematiannya. Toh jaminan untuk masuk ke Firdaus bersama Kristus, jaminan akan kepastian keselamatan itu didapatkan bukan setelah dia mati, justru ketika dia masih hidup. Jaminan kepastian akan keselamatan itu keluar dari Sang Firman yang menjadi daging dan sedang menderita untuk penembusan jahat itu. Betapa jawaban-jawaban ketiga orang Kristen di atas itu tidak sinkron dengan Alkitab.
Apakah mereka tidak pernah membaca Alkitab atau memang belum diselamatkan? Saya tidak mau berandai-andai semuanya. Semoga suatu hari jawaban mereka berubah. Demikianlah berbagai kategori orang-orang Kristen dan pengetahuannya terhadap keselamatan yang dijanjikan dalam Alkitab. Alkitab memang dengan jelas dalam berbagai ayat menggambarkan bahwa ada dua kategori orang yang beragama Kristen. Yang pertama yaitu true believer atau false believer. True believer adalah orang-orang berdosa yang terpanggil dan terpilih untuk masuk dalam karya keselamatan Allah. Sedangkan false believer ialah di luar golongan tersebut. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sebagian golongan false believer strongly believe bahwa mereka juga mengenal Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus dengan tegas seperti yang disaksikan pada Matius 7 ayat 22-23. Pada terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah makna yang mengenal di sini? Sudah tentu maknanya bukan berarti Tuhan Yesus tak memiliki informasi tentang orang tersebut. Sebab dialah Tuhan dan mengerti isi hati pikiran tiap manusia. Bahkan golongan darah raja, Muruk Majapahit terkenal, dia tahu dengan jelas. Namun maknanya ialah kira-kira, saya tidak pernah memiliki persekutuan yang erat dengan kamu. Saya tak pernah berhubungan secara intim dengan kamu. Kamu yang merasa berhubungan dengan saya, hai pembuat kejahatan. Saya bertanya-tanya dalam hati dan pikiran saya, siapakah golongan yang tidak dikenal Tuhan Yesus ini? Indikator kegiatan spiritual mereka saat hidup di dunia sangat jelas, di atas rata-rata menurut pandangan teologi orang banyak. Mereka bernubuat, mereka melakukan mukjizat, bahkan mengusir setan. Saya yakin saat hidup mereka kata-kata ini selalu ditambahkan dalam doa dan wejangan-wejangan spiritual mereka. Yang ini kata sakti, demi kemuliaan nama-Mu, demi kemuliaan nama-Mu, tak akan habis-habisnya kata sakti itu keluar dari sumber kata-kata spiritual mereka. Walau sesungguhnya mereka mencari nama, hormat dan kebanggaan diri, apakah orang itu juga ialah golongan yang sangat aktif di gereja? Melakukan ini dan itu dan kelihatannya sangat super sibuk. Saking sibuknya malah tak pernah membangun persekutuan dalam doa pribadi dengan Tuhan Yesus. Apalagi membaca dan merenungkan firman-Nya. Semuanya belum begitu jelas. Namun yang saya dapat simpulkan bahwa super sibuk melakukan kegiatan di atas nama Tuhan bukanlah suatu tiket untuk mendapat hidup kekal dan masuk surga serta dikenal Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 14 dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan dengan bahasa yang sangat gamblang, banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Ayat ini diterjemahkan dengan Alkitab dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, banyak orang yang diundang oleh Allah untuk menjadi warga kerajaannya, tetapi sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu. Kalau kita kategorikan, maka ada beberapa kategori orang yang pengetahuannya tentang keselamatan. Contohnya, ada orang yang tidak tahu bahwa mereka tidak diselamatkan. Yang kedua, ada orang yang mereka tahu yang yakin diselamatkan tetapi mereka justru tidak selamat dan menuju neraka. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak selamat. Dan yang keempat, ada juga orang yang tahu bahwa jiwa mereka benar-benar diselamatkan. Nah, di golongan manakah kita?
Tentu semuanya kita ingin mengetahui bahwa kita memiliki sebuah iman yang diselamatkan. Dan tak ada keraguan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita ingin memiliki jaminan kepastian masuk Firdaus itu sepasti penjahat di sebelah kanan Kristus ketika ketelinganya sendiri mendengar firman itu keluar dari sang mulut juru selamat yang berseru. Inilah kata-katanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama aku dengan aku di dalam Firdaus. Kita ingin memiliki jaminan itu tidak saja ketika ajal mendekat, tetapi ketika kita masih hidup saat ini. Teristimewa di tengah-tengah ketidakpastian dan guncangan kehidupan ini, sehingga kita tenang melalui gelombang dan handai badai kehidupan ini. Sebab dengan memiliki itu kita dapat bersaksi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita perlu belajar dari penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kita bukan belajar kejahatannya, sebab dunia kita saat ini sudah terlalu banyak memberi tontonan kejahatan pada kita. Tetapi kita belajar tentang tumbuhnya sebuah kesadaran bahwa kita itu pun adalah orang jahat menurut standarnya. Yang kedua, munculnya sebuah kesadaran bahwa sekecil apapun kejahatan dan imoralitas itu diperhadapkan dengan kekudusan Allah, tiada banding. Maka saya dan Anda layak mendapat kematian, sebab hukuman dosa ialah maut. Dengan rendah hati, datang kepada Kristus Yesus dan bahwa pantaslah kita dihukum maut, dan kita datang berseru memanggil nama Tuhan seperti yang dilakukan penjahat itu. Dan inilah yang disebut Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berbeda dengan si penjahat di sebelah kiri Kristus yang sudah sekarat menuju sakaratul maut, namun tak sadar kejahatannya dan tak kunjung menuju pertobatan, malah menantang Kristus agar menyelamatkan diri Tuhan sendiri dan dirinya kalau benar Yesus adalah Kristus. Sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan keselamatan orang-orang yang benar bertobat dan beriman pada Kristus. Seperti yang pertama, yaitu sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pasti akan tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini terdapat dalam Yohanes 10 ayat 28. Lalu Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Masih banyak lagi saudara jaminan kepastian keselamatan itu. Namun dalam Efesus 1 ayat 14 benar-benar salah satu senjata pamungkas melawan keraguan akan keselamatan yang ditiupkan oleh Lucifer. Dan ketika itu dia meniupkan keraguan itu, maka Roh Kudus dengan cara ajaib meneguhkan keselamatan itu dengan berbisik ke roh dan jiwa kita. Dengan mengaitkan kita akan firman Tuhan tadi. Apakah saudara-saudara sudah dianugerahi oleh Allah Bapa Roh dengan Roh Kudus? Tanda saudara miliknya, Roh Kudus itu akan mengarahkan pusat gravitasi penyembahan saudara hanya kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus, dan bukan kepada yang lain, bukan pada malaikat, bukan pada orang mati, bukan pada nenek moyang, bukan pada murid-murid Yesus, pokoknya bukan pada manusia ciptaan, walaupun mereka di sorga saat ini.
Sebab Allah sungguh tak mau bahwa kemuliaannya diberikan pada yang lain, atau kemasyarakat pada patung. Jika ada yang mengarahkan saudara menyembah selain Bapa dalam Kristus Yesus itu bukanlah pekerjaan Roh Kudus itu. Roh itu juga meyakinkan saudara bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya, jalan kebenaran dan hidup menuntun saudara ke sorga. Atau apakah saudara begitu yakin di luar Kristus ada jalan menuju sorga itu? Kalau begitu, percayalah saudara, tak ada Roh Kudus dalam diri saudara, dan penjahat di sebelah kanan Kristus telah memberi teladan apa yang harus kita lakukan. Kiranya Roh Kudus yang membimbing saya membuat tulis ini, kiranya juga membimbing dan meyakinkan Anda memiliki iman menyelamatkan itu. Sudahkah Anda mengerti tentang apa yang saya bacakan hari ini? Tentang segala kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan dan ingin masuk ke kerajaan Allah. Jadi saya mengajak saudara saat ini untuk berdoa. Apapun segala keluh kesahmu, serahkanlah di dalam Tuhan melalui doa. Jangan segala apapun permasalahan kita keluh kesahkan kepada manusia juga. Tuhanlah jawaban di dalam hidup kita. Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Mungkin penyampaian saya ini tidak begitu jelas kepada para pendengar, tapi saya yakin dan percaya Tuhan dapat menjamah hati mereka. Apapun yang saya lakukan, Tuhan, itu semua terjadi atas anugerah-Mu di dalam hidupku. Berkatilah Tuhan buat segala penyampaian yang saya lakukan. Biarlah suatu saat nanti Tuhan, apapun keinginan kami itu terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa, bukan keinginan dunia. Saat ini aku berdoa juga Tuhan buat para pendengar, biarlah Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Tuhan memimpin roh mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuserahkan tubuh, roh, dan jiwaku saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jika ini berguna, saudara dapat membagikannya buat yang lain, biar kita semakin diberkati dan makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.